dia muntah tapi nggak keluar makanan, nggak keluar apa-apa, cuma nah disitulah dia langsung Apa tuh? kesurupan. Nah pas gua arah pulang, gue yakin nih arah pulang tuh pokoknya ke arah utara aja. Nih di sini nih arah gua tadi nih, gua kan tinggal muter balik pulang ke sini nih. Nah gua berusaha untuk pulang tuh, Nah pas gua mau pulang, gua muternya di tempat-tempat itu lagi. Lah kok ketemu makam ini lagi ya? Bukannya kita tadi udah lewat sini nih? Kok kita di sini lagi? Wih itu orang, gua udah mulai merinding lah, udah mencekam lah. Gua kayak mau pulang, gua yakin pulang ke sini nih, tapi lu balik lagi ke titik yang sama. Ih ke makam ini lagi. Wih ngeri sekali, gua udah mulai, ampun, ngeri sekali tuh. Sekali lagi gua balik lurus, 2 kali balik ke situ lagi. Tuh yang gua alami. Apa gua juga mikir, apa gua di alam lain? Itu yang gua bilang alam jin tuh, jangan-jangan nih gua nih. Gua nggak bisa keluar, gua situ aja. Selamat datang di Mikir Malam-Malam. Podcast di mana cerita horor bukan cuma buat ditakutin, tapi juga buat dipikirin. Karena gak semua yang serem itu masuk akal. Selamat datang di Mikir Malam-Malam, kembali sama gua Nathaniel Selvin. Dan di segmen Mikir Malam-Malam ini, balik lagi ya, gua nggak sendirian karena gua pasti sama narasumber. Dan kali ini gua udah ditemenin sama Bang Iwan. Nah, Bang Iwan di sini adalah seorang konten kreator ya Bang ya? Betul. Nah, kelihatan ya dari setelannya. Nah, Bang Iwan ini hari ini pengen cerita soal apa nih? Soal pengalaman pribadi sih. Pengalaman pribadi yang tentang horor lah, intinya mistis. Betul. Wah, kita nggak di-spill sama sekali nih guys. Berarti ceritanya harusnya serem banget nih. Harusnya sih. Harusnya karena ini emang gue ngalamin langsung sih. Oh, langsung mengalami ya? Langsung mengalami. Oke, sip. Kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, kita mulai videonya. Oke. Nah, ini ceritanya kejadian di tahun berapa nih Bang? Ini kejadian di sekitar tahun 2014. 2014? Betul. Udah lama. Udah lama? Masih bocah itu. Iya. Nah ini kejadiannya di mana, tentang apa, tempat dan waktu saya persilakan nih buat Bang Iwan ceritain. Jadi pada saat itu, untuk lokasinya ya, itu di hutan Rangkas Bitung. Cuman mereka nyebutnya itu jembatan penganten, katanya di hutan itu. Cuman pada saat itu ya, 2014 gua searching di Google sih, nggak ada tempat itu. Maksudnya nggak ada tentang cerita-cerita hal itu. Cuman gua ngalamin langsung di situ tuh emang katanya ada tragedi. Dulunya tuh emang ada tragedi, ada sepasang pengantin yang baru menikah, kecelakaan lah di situ. Gitu. Jadi tempat itu emang serem lah di situ. Makanya dinamain Jembatan Penganten. Nah, di situ juga emang ada pemakaman juga di tengah hutan itu. Komplek pemakaman? Bukan, nggak kayak kompleks sih, kayak pemakaman aja gitu di hutan. Nggak terlalu banyak juga gitu ya? Kalau di kampung itu ya kayak di Rangkas, di Serang, hutan tuh udah. Makam tuh begitu aja udah. Nggak dipagerin, nggak apa gitu? Enggak, emang udah gitu, itu makam gitu. Oke. Pokoknya setiap di hutan tuh ada makam, gitu aja itu. Makanya mencekam juga. Oke. Ini jalanannya itu bener-bener hutan tuh, tepi kiri kanan? Kanan kiri hutan pokoknya. Rapat gitu hutannya? Hutan, cuman ini jalan aspal setapak itulah untuk maju gitu. Cuman sepi jalanannya emang. Oke, ini biar penonton juga ada gambarannya ya. Kita bicara soal hutan. Ruas jalannya tuh berapa lebar? Ruas jalannya itu cuman untuk kayaknya satu mobil ya, satu mobil lega dikit lah. Cuman nggak lebar banget. Emang buat satu mobil agak lega dikit gitu. Kayaknya kalau ada 2 mobil tuh bakal minggir-minggir. 1,5 mobil lah ya. Cuman itu bukan jurang ya, kini karanya cuman tanah gitu. Tanah, cuma tengahnya emang ada jalanan ke sana. Oke, itu di aspal kan? Di aspal, tapi nggak terlalu bagus aspalnya. Iya, banyak hancur-hancur. Iyalah, gitulah aspal. Tapi ada ini nggak sih? Ada kayak apa ya, pencahayaan jalanan gitu kayak nggak ada.
Sepanjang jalan itu? Iya, tapi aspalnya nggak rata semua aspal ya. Mungkin kalau masuk aspal nih, kalau ke dalam tuh jalan batu doang. Oke. Jadi batu yang disusun gitu loh, Iya. yang belum diaspal. Iya. Berarti nggak ada pencahayaan sama sekali ya? Nggak ada, itu hutan. Oke. Nggak ada. Pokoknya setahu gue di kampung itu emang belum rata ya pembangunannya ya, masih belum itu fasilitasnya gitu. Oke. Terus gimana Bang kelanjutan ceritanya? Nah, jadi awal ceritanya itu saya kan dulu tahun 2014 itu kerja di Columbus. Columbus itu tempat untuk ngeredit barang lah. Kayak misalkan di situ kita menyediakan perabotan rumah tangga kayak kulkas, TV dan lain-lain lah gitu. Nah, itu tuh kita nawarkan jasa untuk bisa cicil gitu. Nah, di situ saya jadi sales. Oh. Nah, setiap harinya itu emang kita selalu naik mobil rame-rame ngampas gitu. Kalau setiap minggu ya, bukan tiap hari. Setiap minggu ngampas bareng tim. Misalnya ke daerah mana nih? Misalnya ke daerah Petir gitu. Awalnya kalau busnya saya di tempatnya di Petir, Serang. Oh, Petir itu Serang ya? Ya, saya di Petir Serang. Terus pokoknya hampir semua daerah Serang tuh kita udah dikampas lah. Udah dijelajahi gitulah untuk nyari pelanggan. Nah, kalau setiap hari biasanya kita naik motor aja sendiri, kadang berdua gitu. Nah, pada hari itu tuh kebetulan gue bertiga naik motornya. Oke. Dan sebenarnya kita tuh jelajahnya hanya untuk daerah Serang. Rangkas tuh emang udah ada lagi gitu tempat yang lain. Nah, kita sebenarnya nggak tahu gitu. Kita coba sekalian main lah. Sore lah jam 4-an waktu kita udah ngampas, udah muter-muter daerah Serang. Kita main yuk ke Rangkas Bitung sekalian main gitu, jalan-jalan sekalian ngampas ke sana. Gua mau cewek 2, sebutan namanya A sama si B. Oke. Ini naik motor? Naik motor. Bertiga mau ke daerah Rangkas kita ngampas. Pakai 2 motor atau cabe-cabean? Cabe-cabean. Cabe-cabean. Iya, satu motor berdua. Maaf ya. Itu. Oke. Terus. Nah, gue jalan lah itu ke hutan tuh. Belum ke hutan sih, maksudnya masih jalan raya lah ya, jalan raya. Terus nggak lama kita lewat hutan. Nah, kenapa kita lewat hutan nih? Pertanyaan dulu, nggak lewat jalan raya gede. Iya, kenapa tuh? Kita hilang dong. Kalau kita lewat jalan gede, iya. ke Rangkas. Makanya kita lewat jalan tikus. Oh, tapi jalan hutan itu kan bebas polisi tuh. Tapi emang di Rangkas ada polisi? Hah? Ada sih di jalan raya, makanya ada ya, karena gua sendiri aja di sana pernah ketilang. Oh, pernah. Hilang. Zaman itu emang udah gila. Hilang aja. Tapi hilang emang kita yang salah. Ya, pakai helm. Lah ini gue sama cabe-cabean kan ceritanya. Iya. 2. Oke gitu. Kan? Terus. Cewek 2, gue lewat hutan gitu. Kalau sini lah paling bener nih. Udah pas lewat hutan itu nggak lama kita nemuin makam yang gue bilang tadi. Nah, di makam itu temen 2 cewek gue ini nyebut kayak numpang gitu. Numpang lewat misi, numpang kata mereka gitu. Nah, gue pribadi langsung ketawa, ngapain gitu, numpang sama setan tuh ngapain? Kata gue, manusia itu adalah makhluk yang lebih mulia daripada setan. Jadi ngapain gitu manusia harus numpang sama setan tuh ngapain? Dan gue ngomong kayak gitu jujur, gue nggak percaya gitu sama hal-hal kayak gitu karena seumur hidup gue emang gue nggak pernah ngeliat langsung penampakan setan, emang belum. Jadi gue nggak percaya lah hal-hal kayak gituan gitu. Dan 2 cewek itu kayak memperingatkan, lu kok ngomongnya sembarangan kayak gitu, nggak boleh kayak gitu kata mereka. Terus kalau gue bilang, lah emang kenapa, emang bener kan manusia itu makhluk paling mulia dari setan. Iya. Udah cuekin aja atau ngapain, salah tuh yang lu lakuin tadi, salah lah gitu menurut gua. Nah, di situ gua bercanda-bercanda, teriak-teriak di hutan tuh. Jadi setiap ada turun jalannya kan terjal tuh, kadang turun naik. Nah, pas turunan itu gua emang ngebut sengaja ngerjain 2 cewek ini nih. Nah, pas turun tuh teriak kan, wah pokoknya urak-urakan, ngomong sembarangan, gua ngomong kotor lah di situ. Sompral lah ya. Sompral itulah awalnya tuh, baru kejadiannya dimulai tuh di situ. Nah, nggak lama kemudian pas gua jalan lagi tuh, nah nemu pemakaman lagi. Emang kayaknya di hutan itu emang ada beberapa pemakaman.
Itu bentar, itu pemakaman tuh ada perkampungan juga apa gimana? Nggak ada perkampungan, yang makam. Emang kan gimana ya kalau ngomongin perkampungan ya? Yang di kampung gua itu kalau di Serang ya, kalau ini kan Rangkas gua nggak tahu nih adatnya. Kalau Serang kan pemakaman itu emang ditaruhnya di hutan, jauh dari pemukiman lah. Oh gitu. Iya, ini kan pemukiman nih tempat main. Terus kalau pemakaman itu emang di hutan. Sampai sekarang pun emang hutan. Serang tuh di kampung gua, Serang. Oh, ya kan soalnya ada memang gue pernah lihat juga kayak misalnya ada keluarga-keluarga yang memang si keluarganya kalau ada yang meninggal di makaminnya di rumahnya kan sampingnya. Iya, di Ada sampingnya kayak juga, gitu. iya kan. Emang ada. Cuman kalau di kampung gua kayaknya Malah dibuat jauh ya. Jauh, aneh soal kayak gitu. Ih, ngapain sih udah meninggal mau udah gitu. Ngapain dimakamin di sebelah rumah lu, ganggu. Iya Lah, iyalah, ganggu. Giliran mau dibangun malah repot pindah-pindah lagi kan. Iya, ganggu. Ntar kalau misalnya kita mau ngebangun sebelahnya ini gimana? Mau dibongkar gitu. Ganggu. Menurut jadi pemakaman tuh jauh dari pemukiman warga. Kalau di Serang tuh emang gitu, di hutan. Oke. Kalau gua pribadi sih kalau main ke pemakaman orang tua gua ya nggak takut. Orang tua gua, makam orang tua gua. Kalau itu kan emang nggak antah berantah, nggak tahu itu tempatnya pemakaman siapa. Justru takut kalau main ke makam orang nggak dikenal ya. Ini Iya. ngapain ya? Iya. Ini sorry ya kalau misalnya suara hujan kedengeran ya. Ini pas si Bang Iwan cerita mendadak hujan gede nih, kayaknya serem banget nih. Gawat. Langsung hujan ya, gede banget nih Langsung hujannya. hujan. Ini nggak tahu, sorry kalau misalnya hujannya suaranya kedengeran nih. Gitu. Ini lanjut lagi nih. Lanjut lagi. Nah, pas nemu pemakaman ini nih, itu wangi menyengat. Ada wangi menyengat. Wangi. Kembang gitu. Kalau kayak kembang sih kayak ya semacam kembang lah. Cuman wanginya itu menyengat. Dan wanginya ini bikin mual. Oke, bisa dicoba. Ngerasa, gua hari itu ngerasain banget. Wih, ini mual nih. Wanginya tuh wangi apa gitu? Nggak bisa dijelasin wanginya. Dibilang kembang bukan kembang. Dibilang ya mirip kembang sih. Tapi harum. Misalkan kita denger parfum nih. Wangi parfum ini wangi nih. Tapi kita nggak tahu wangi apa. Gitu. Pokoknya wangi nih. Semerbak wanginya. Kalau dibilang bau tanah juga bukan. Bau kembang melati bukan. Melati mah wangi enak. Iya, wangi. Kalau wangi orang yang baru meninggal juga bukan. Namanya wangi, tapi wangi itu bikin mual. Oke. Itu bukan gua sendiri ngerasain, yang si A sama si B ini ngerasain juga. Nyium juga. Nyium lah. Berarti gua bukan halu, wangi. Iya. Itu emang real, wanginya bikin mual. Ih, gua mual. Gua kenapa mual? Ini real nih. Ini gua nggak bohong-bohongan. Gua dengan sesungguhnya gua ngomong gua mual. Kalau orang habis minum kopi atau mual bertiga, ini gua nggak minum apa-apa. Nggak minum aneh-aneh, minum air putih doang. Gua ngerasain mual, gua ini mual, berarti ini udah aneh. Iya. Itu aja udah aneh. Mual, tapi gua tahan ya. Mual gua tak mau muntah, tapi saking mualnya mau muntah, gua bisa tahan. Gua. Terus si A juga sama. Kok mual ya? Bingung nih. Dia juga mual, tapi dia tahan. Nah si B ini mual juga, dia nggak tahan nih. Dia muntah, tapi nggak keluar makanan, nggak keluar apa-apa. Cuma, nah, disitulah dia langsung. Apa tuh? Kesurupan. Awalnya gue nggak tahu itu kesurupan. Oke. Karena gue kira itu bercanda. Gue bilang sama kawan gue, ini bercanda. Karena dia ngamuk. Mual, ngamuk, ketawa kenceng. Nangis, ngamuk. Gue motor berhenti lah langsung. Wih, ini kenapa? Sorry, gitu. Ini kan Bang Iwan berarti yang bawa motor. Ya. Yang di tengah itu si A atau si B? Yang tengah itu si B. Oh, B baru belakang A. Berarti yang kesurupan yang di tengah. Oke, terus? Nah, itu gue berhenti itu karena nyium kembang kan tadi. Ih, makam lagi nih. Gitu tuh. Gue berhenti. Wangi. Gue berhenti tuh, sempat berhenti. Emang berhenti. Gue mau nyari jalan yang lain. Kayaknya ini udah nggak beres gitu. Nah, gue muter balik tuh, cari jalan lain lah tuh ke Rangkasnya. Gue mau nyari jalan lain lah. Setahu gue tuh gue muter balik. Gue inget banget. Gue muter balik karena itu buntu. Setahu gue itu buntu. Di situ buntu. Gue muter balik. Karena jalannya emang bercabang-bercabang kan. Gue muter balik. Iya, bercabang-bercabang. Okay. Gue muter balik. Dan di zaman 2014 itu setahu gue masih belum ada WhatsApp ya. 2014 tuh belum Belum ada WhatsApp, belum zaman BBM. Belum secanggih sekarang lah. Iya. Iya, masih zaman BBM. Zaman itu. BBM, iya, masih zaman 2014. Iya, masih BBM. Iya, masih BBM ya. Iya, WhatsApp belum itu secanggih sekarang lah. Belum. Dan itu gua di situ masih SMS-an lah. Iya. Masih SMS kan zamannya ya, masih SMS-an sama BBM-an ya. BBM-an. Di Rangkas sinyal susah.
Nggak ada. Kasih tahu. Susah, bukan nggak ada, emang susah, nggak ada. Oh. Sinyal pun nggak ada, dan gua belum ada Google Mapan. Oh iya nggak ada. Di zaman itu ya. Belum ada belum. Kalau sekarang mah mungkin gampang. Nah gua kasih tahu lagi lah di situ. Nah gua nyari jalan lagi, tapi dia udah posisinya ngamuk-ngamuk mulu. Dia ngamuknya gimana? Teriak, Oh. nangis, sempat turun juga guling-gulingan di tanah. Loh, bentar. Kok bisa turun? Ini Iya. dalam kondisi berhenti baru dia turun. Ngamuk ya, berhenti tuh ngamuk-ngamuk. Wih, gue berhenti lah ngamuk-ngamuk. Terus dia Oke. langsung jatuh, guling-gulingan di tanah dia, guling-gulingan. Terus dia ngomong pun bahasanya gue nggak ngerti. Oh ya? Oh iya, bahasanya bukan bahasa Mandarin, Ah. bukan bahasa Jawa Sunda. Gue tahu lah Jawa Sunda, gue tahu. Kalau bahasa daerah juga gue tahu, tapi yang diomongin sama dia nih, gue nggak ngerti bahasanya. Bener-bener asing banget. Asing. Kadang dia kayak am nyem 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 am nyem 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 am nyem nyem. Itu bahasa apa gue nggak tahu. Kadang begitu. Gue nggak ngerti bahasanya, dia marah-marah, dia ngamuk-ngamuk. Dan gue bilang ke kawan gue, lu bercanda gitu, lu jangan bercanda lah gitu. Ini kesurupan apaan sih? Tapi pas gue perhatiin lagi, ini mengeril kesurupan gitu, ngamuk-ngamuk, ngacak-ngacak gitu. Karena yang gue tahu kesurupan tuh jangan-jangan cuman akal-akalan orang doang lah, gitu, akal-akalan orang doang lah. Tapi yang gue lihat hari itu emang itu real. Ngapain cewek sampai guling-gulingan ke tanah, nangis-nangis, ngamuk-ngamuk gitu dia. Iya, motifnya Dan teriak, apa gitu motifnya kan? apa. Terus kalau emang itu dia, terus dia ngomong itu pakai bahasa yang asing kan. Gue mikir itu bahasa apa gitu. Yang dia omongin sama dia, itu bukan dia banget. Intinya karakternya berubah. Tapi bener nggak sih, kan selama ini kalau kita nonton entah di film atau di video di mana gitu, banyak orang mendeskripsikan kesurupan atau kemasukan itu kan kayak dia bertingkah laku seperti binatang, ada yang teriak aing mau kayak apa, gua harimau. Ini beda. Nggak ngomong bahasa Indonesia. Sama sekali. Itu bahasanya lu nggak ngerti itu bahasa apa. Okay. Karena kan yang merasukin lu nggak tahu itu siapa. Iya sih, siapa tahu jin Ekuador gitu kan. Iya, gua nggak ngerti itu bahasa apa. Mungkin itu bahasa jin. Mungkin jin itu iya. mungkin bisa jadi jin itu juga kayak manusia. Iya. Kalau manusia punya berbagai macam bahasa, jin juga punya bahasa. Iya, siapa tahu ya. Ya lu pikir aja masa ya jin berbahasa Indonesia kayak kita juga nggak tahu. Iya, Kenapa dia nggak tahu. mempelajari bahasa kita? Iya. Kita nggak tahu jin tuh bahasanya kayak gimana. Iya. Dan gue sih dikasih bocoran alam jin itu nggak siang, nggak malam, langitnya itu abu-abu. Itu gue setuju. Bener nggak? Jadi gini, Itu alam jin tuh. ini di kepercayaan gue juga ada statement yang serupa. Maksudnya kayak alam roh itu tidak ada dimensi ruang dan waktu. Nah, Jadi ibaratnya makanya kayak kenapa ada roh bisa seolah-olah ngikutin lu nih bang, tapi ngikutin gue juga misalnya. Tapi kejadian bareng di saat yang bersamaan di tempat yang berbeda. Iya. Kira-kira kayak gitu. Jadi nggak ada dimensi waktunya gitu loh. Iya, gue juga berpikir jangan-jangan gue ada di dimensi itu. Karena langit tuh emang udah mau sore, mau ke maghrib lah posisinya, jam 5 mau ke maghrib. Ya udah temaram lah ya. Iya, udah agak gelap kelabu gitu. Lu bayangin dia kesurupan ngamuk-ngamuk. Nah, karena ngamuk-ngamuk gue untungnya bertiga nih. Gue nggak tahu hoki apa gimana, gue untungnya naik motornya bertiga, jadi ada yang megangin. Iya, kalau lu berdua bayangin repot tuh. kalau berdua. Repot tuh. Lu tengah hutan lu berdua, lu bayangin dia ngamuk-ngamuk. Ngamuknya nggak sekedar ngamuk, nyakar-nyakar. Weh, gue habis dicakarin badan gue, cakar-cakarin terus sepanjang jalan. Bingung nih, naik motor ngebut dia oleng. Gue oleng naik motor tuh. Iya lah pasti lah. Wih, kenceng banget. Wih, kacau. Kalau pelan nggak nyampe. Gue udah gemeter tuh, udah mulai ngerasa ini udah nggak beres. Ayo pulang. Gue ngerasa punya tanggung jawab juga dong. Iyalah. Bawa dia ke orang tuanya. Iya benar. Ayo udah pulang deh. Nah, gue pulang tuh. Nah pas gue arah pulang, gue yakin nih arah pulang tuh pokoknya ke arah utara aja. Nih di sini nih arah gue tadi nih. Gue kan tinggal muter balik pulang ke sini nih. Nah gue berusaha untuk pulang tuh. Nah pas gue mau pulang, gue muternya di tempat-tempat itu lagi. Lah kok ketemu makam ini lagi ya? Bukannya kita tadi udah lewat sini nih? Kok kita di sini lagi? Wih itu gue udah mulai merinding lah, udah mencekam lah. Kayak diputer-puterin. Betul, gue kayak mau pulang, gue yakin pulang ke sini nih, tapi lu balik lagi ke titik yang sama. Ih, ke makam ini lagi. Ngeri sekali, gue udah mulai, ampun, ngeri sekali tuh. Merinding gue, kalau malam gimana? Kalau malam gimana nih? Gue nggak bisa balik. Iya. Sekali lagi gue balik lurus, 2 kali, balik ke situ lagi. Yang bikin lu yakin kalau lu balik ke titik yang sama tuh apa? Patokannya apa? Gue kan udah lurus terus nih.
sementok-mentoknya ada cabang 2. Gue udah belok kiri, ke sini lagi. Oke. Di cabang itu. Oke. Gue belok kanan, ke sini lagi. Wah anjir. Itu udah aneh. Iya itu udah aneh sih. Itu udah aneh lah. Dan itu real gue alamin langsung. Entah gue anjing bego atau gimana, gue balik di tempat yang sama. Walaupun emang harus balik lagi, kenapa harus ke makam itu lagi, ke makam itu lagi. Jadi patokannya lu nih Bang, lu ngelihatnya ada makam yang lu kenalin. Entah secara bentuk, entah atau lu baca namanya atau apapun itu. Pokoknya lu yakin itu adalah makam yang sama. Itu makam yang sama. Itu tempat yang sama. Dan gua ngelaluin kayak pohon yang sama di sepanjang jalan itu. Oke. Ini pohon yang tadi, misalkan ini ciri-ciri yang tadi, batu yang tadi, makam yang tadi. Gue jalan mau pulang, kesini lagi. Itu sepanjang lu jalan emang di jalan hutan itu nggak ada orang lain? Nggak ada. Sama sekali Sama sekali nggak ada. Wah, anjir. Bener gua doang, nggak ada yang lain. Makanya gue bilang sepi tempat itu, hutan. Jalannya juga rusak. Iya. Itu yang gue alami. Apa gue juga mikir, apa gue di alam lain? Itu yang gue bilang alam jin tuh, jangan-jangan nih gue nih. Gue nggak bisa keluar, gue situ aja. Oke, terus akhirnya 2 kali balik ke titik yang sama. Titik yang sama. Bahkan ketiga kali tetap ke situ lagi. Udah 3 kali juga begitu lagi sama. Wah, gue udah panik. Gue mau pulang. Bener, gue mau nangis tuh. Itu udah sampai jam berapa kayak gitu? Udah 3 kali? Itu udah 5:30 lah. Setengah 5:30. Itu udah mau maghrib posisinya. Ini hutannya tuh pohonnya tinggi-tinggi? Tinggi. Oh, berarti gelap. Emang gelap. Pasti cahaya itu udah susah masuk kan? Udah susah masuk. Udah gelap. Oke. Gue udah cewek yang di belakang tuh udah nangis dia. Yang si A. Dia nangis karena, wih anjir kita nggak bisa pulang. Dia ngerasa kok kita di sini lagi. Itu real, itu fakta. Gue ngalamin langsung. Itu emang aneh tapi nyata. Gue pribadi jujur, gue nggak percaya gitu-gituan. Kan gue udah bilang, gue nggak percaya tapi gue ngalamin. Emang sih gue nggak langsung lihat penampakan ya, nggak ngeliatin hantu dan lain-lain. Cuman nih di belakang nih, kesurupan, ngamuk-ngamuk. Terus gue mau pulang, nggak bisa. Iya. Emang gue nggak melihat penampakan tapi gue merasain mencekamnya. Iya. Gue udah panik nih anak kesurupan, tanggung jawabnya gue kalau kenapa-napa gimana, mau pulang nggak bisa pulang, mana ngamuk-ngamuk mulu. Nah di situ gue baru bertobat, gue kayak penyesal gitu. Apa ini emang kesalahan gue yang tadi asal nyeplos ngomong dan lain-lain. Gara-gara sompral-sompral itu ya. Iya, baru gue mengingat Tuhan. Ya ampun ya Allah, ampunin gue banyak-banyak istighfar, minta maaf juga ke tempat yang penunggunya lah. Di situ gue minta maaf. Gue juga percaya lah dengan hal-hal yang kayak gitulah. Pokoknya gue sepanjang jalan nyebut terus minta maaf. Gue menyesal. Nah jalan bercabang lagi tuh. Kali ini gue yakin nih, gue harus pulang ke sini nih. Masa iya salah. Nah pas gue belok nih ke kiri, nggak lama baru jalan raya. Nih itu ajaib banget nih akhirnya gue keluar dari hutan. Nih gue berterima kasih sekali. Terima kasih kata Tuhan nyelamatin gua. Itu jalan raya yang memang jalan gede banget. Jalan gede banyak orang. Oh, oke. Itu mah aneh, udah aneh dah. Aneh. Gua udah enggak mater banget akhirnya ke jalan raya, ke jalan gede. 30 menit perjalanan pas maghrib baru nyampe petir lagi gua. Nyampe petir lagi lah. Abis maghriban itu terus gua ngomong ke kepala tokonya, "Wih, tumben lu pulang malam banget ini." Gitu kan. Karyawan teladan nih gitu. Iya, mau teladan, emang dianya juga gitulah. Rock and roll. Nah, pas udah nyampe petir, nyampe kantor, si B gimana kondisinya? Masih ngamuk-ngamuk. Nggak ada perubahan? Nggak ada perubahan. Baru disaksin warga semua di situ. Ada warga ngeliat, awalnya ngeliat kepala tokonya doang, ngeliat. Sama kayak gua, bercanda sini orang gitu. Guling-gulingan di tanah, jalan raya. Guling-gulingan gitu. Semua orang lihat kata orang ini mah nggak bercanda, kesurupan. Ya udah lu tanggung jawab, bawa pulang ke rumahnya. Gua sampai ke rumahnya, sampai ke rumah orang tuanya. Itu masih kesurupan. Gokil nggak tuh? Buset. Terus akhirnya manggil orang pinter. Oke. Buat nyembuhin, barulah di situ dia pakai ritual-ritualnya dia lah. Gua ngeliatin buat ngeluarin. Setelah itu sembuh lah, dikeluarin sama dia. Setelah di ritual itu, pokoknya dia ngambil air, ngambil daun apa gitu, diusapin, dibacain terus dia keluar dengan ngamuk-ngamuk dengan bahasa yang aneh. Masih dengan bahasa itu juga ya? Itu juga. Nah, si orang pinternya ada kayak sempat komunikasi nggak sama mungkin si jinnya itu atau apa gitu, kayak kan biasa ada suka negosiasi dulu nih.
lu pindah lah. Enggak yang kayak di TV-TV kayak gitu. Nggak ada. Keluar lu siapa? Enggak Nggak itu ada. drama banget. Enggak, dia cuma bener-bener ngeluarin, cuman dia kayak ngerasain, baru dia ngasih tahu, nyeritain. Nah, Kayak gitu. Enggak kayak yang di TV-TV ya kayak siapa ini? Enggak. berarti ini si orang pinternya nyeritain tentang mungkin siapa yang masukin, ceritain. Nyeritain. Tapi kalau yang dimasukin dia nyeritain atau enggaknya enggak. Dia cuman ngasih rangkumannya aja. Dia cuma ngasih tahu ini makhluk gitu. Terus dia ngasih tahu ke gua tentang kejadian itu gitu, kayak apa yang lo lakuin di hutan itu maksudnya melampaui batas lah, maksudnya masuk rumah ke ranah orang, lu nggak permisi gitu. Itu alasan si setannya marah dan masuk. Betul. Jadi konteksnya gini, Ustadz itu bilang bukan masalah manusia itu makhluk yang paling mulia dari setan, bukan. Kalau lebih mulia oke lah, misalkan manusia itu lebih mulia, tapi jin itu yang nempatin tempat itu tuh udah ribuan tahun di situ. Itu rumah mereka. Lu datang berkata nggak ketok dulu, nggak salam dulu, lu nyelonong aja, terus lu nggak sopan, itu bikin mereka nggak senang. Gitu. Bukan masalah lu makhluk yang lebih mulia, misalkan gitu. Bukan, tapi masalahnya attitude lu lah di situ gitu. Jadi kalau kita ke tempat yang baru kita jamah gitu, ke tempat yang baru kita datengin, ya kita tuh harus bersikap baik lah gitu. Penumpang jangan sembrono, ngomong jangan sembarangan. Iya, gitu. Ke tempat yang baru ya. Misalnya kalian nih naik gunung gitu, di situ jangan berperilaku sopan, jangan raku-rakan gitu. Ikutin peraturannya. Kayak jangan buang sampah sembarangan dan lain-lain gitu intinya. Oke. Nah itu mungkin gara-gara kejadian itu tuh gua meledak. Gue penasaran sama beberapa hal sih. Apa tuh? Boleh. Nah, jadi gini, kan jinnya ya kita mungkin sependengaran kita umurnya udah ratusan tahun, ribuan tahun menempati tempat itu. Nah, sedangkan kita sebagai manusia, betul. Umur kita berapa sih? 60 doang paling mentok. Bukan mentok sih, kurang lebih 60 lah. Ya, 60 ya, kalau bonus-bonus mentok-mentok 90 lah ya. Betul. Nah, pertanyaan gue gini, gimana caranya kita bisa jadi tuan tanah kalau misalnya umur kita tidak bisa sepanjang mereka gitu? Betul. Bingung ya? Iyalah. Kalau itu emang bener-bener tuan tanah lah. Ya, kita 70 tahun selesai, putus. 70. Dia betul. Ribuan tahun nggak mati-mati jalan terus. Betul. Nah ini kalau dalam kepercayaan gitu. Ya ini sesuai dengan nama channel kita ya, Mikir Malam-Malam. Jadi kalian yang nonton ini coba kalian bantu kita mikir. Ini jawaban atas permasalahan ini gimana gitu loh. Kita tuh umur tuh udah pasti kalah gitu loh. Kalah. Ya memang banyak, gue juga sering dengar sih Bang, kayak ada orang dimasukin jin atau apa. Dia bilang saya udah ribuan tahun di sini, udah ratusan tahun di sini. Ya pasti kita kalah kalau secara tuan tanah ya. Pasti. Iya. Pasti kalah. Makanya tadi Abang Iwan juga bilang bahwa ketika kita masuk ke satu tempat, ibaratnya kita masuk ke rumah suatu entity, ya kita hormatin peraturan yang ada di situ, ya kan segala macem. Iya benar. Dan gue dikasih tahu dan gue katanya beruntung lah, laki gue. Kenapa tuh? Karena untung yang kesurupan itu cuma si B. Oke. Kalau kesurupan tiga-tiganya, kita nggak pulang, die. Tapi kalau misalnya die lu, bayangin lu. Tapi gini, gue percaya nggak mungkin kesurupan tiga-tiganya. Kalau gue, alasannya gini, misalnya gini, lu pernah dengar nggak cerita orang jalan sendirian terus kesurupan? Sendirian? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Minimal berdua, baru salah satunya kesurupan. Nah, tadinya gue mikir gini, Bang Iwan, lu bayangin, lu berdua nih, satu kesurupan. Repotnya. Repot kan? Repot. Kalau lu pergi, lu tinggalin. Ini gimana? Masa dia kalau dia kesurupan situ aja. Sekarang gini, kan jinnya cari perhatian nih. Sorry nih, lu bilang tadi, gue potong. Iya nggak apa-apa. Kan lu bilang tadi sendiri kita nggak pernah denger. Tapi lu pernah denger orang hilang. Ya. Kalau misalnya keluar maghrib nggak balik lagi anak kita, katanya atau di gunung, bolong wewe. Ya. Itu sebenarnya, merinding gua. Bisa aja dia sebenarnya kesurupan. Hilang kan, kita nggak tahu dia kemana dan dia nggak bisa cerita kalau dia kesurupan.
Bisa jadi. Bener juga sih. Bener kan? Kan hilang. Wih, orang ini hilang di hutan, nggak ketemu-temu. Udah banyak kejadiannya. Jadi Udah banyak kejadiannya. Kemarin tuh yang mendaki gunung cewek hilang. Iya. Kita nggak tahu dia kesurupan atau gimana. Pasti ada kisah mistisnya. Sih gue yakin dia kesurupan, makanya dia nggak bisa balik. Atau mungkin, ya kan? Bisa jadi nggak bisa berarti balik. dari POV orang lain dia kesurupan, tapi dari POV-nya dia entah jalan kemana. Nah, Seperti ya tubuh sama jiwanya sudah terpisah kan? karena gue pribadi pernah ngalamin kesurupan. Oh pernah? Lu pernah? Enggak. Gue tuh kecil, umur 3 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun kayaknya, umur 5 tahun gue pernah kesurupan. Sorry, gue pernah kesurupan umur 4 tahun. Tapi itu gue kesurupannya ular. Oh, terus? Dan gue tidak punya, gimana ya, 90% ingatan tentang kejadian itu nggak ada karena gue masih kecil. Yang pasti ada bokap di situ nemenin. Oke. Gue sadar jadi waktu kesurupan si ular itu gue lagi tidur tengah malam jam 12, itu gue bangun langsung duduk. Oke. Terus langsung kata bokap gue bertingkah seperti ular. Nah ingatan gue putus di situ. Betul. Karena yang gue alamin waktu kecil, malam-malam jam 2 bangun. Yang gue rasain sama, kayak normal nih. Bangun, cuman dengan setengah sadar, setengah enggak gitu ya, namanya tidur ya. Ngawang-ngawang ya? Ya awang-awang lah, aus gue mau minum, dikasih minum. Yang gue rasain tuh air putih, glek-glek rame. Kok pada heboh ya, cuma air minum doang. Gue tidur lagi, paginya rame. Semalam lu minta kopi panas, pahit. Mintanya sama siapa? Sama orang tua gue. Oke. Minta kok, kan waktu kecil, masih umur 5 tahun. Masih sama orang tua lah. Itu dia bilang, lu minta kopi hitam pahit. Lu minum langsung habis panas-panas. Wah anjir. Ih, lu kesurupan. Lidah lu gak kebakar itu? Kagak. Lah? Itu kesurupan begitu emang. Maksudnya setelah sadar pun gak kebas gak apa? Kagak. Wah anjir. Normal. Itu juga yang kemarin kesurupan gitu, udah gil-giling di tanah. Selesai cuma capek doang. Enggak gimana-gimana? Enggak gimana-gimana. Enggak sakit demam apa gitu enggak? Enggak, capek dia, ngerasain capek banget. Wah anjir. Gitu. Nggak, Gua emang- udah ngalamin kesurupan gua. Bener. Emang lu kecil ngopi hitam bang? Enggak. Oh. Waktu kecil kan air putih biasa nyusu. Ya kali-kali kan lu hidupnya keras Orang jadi minum gitu. Orang tua gua kaget. Masa umur 5 tahun minta kopi hitam? Ya aneh Itu sih. kan aneh, ini kesurupan, udah tahu mereka. Oh, Kesurupan. sempet gitu. Terus ada lagi yang ngelihat tetangga tuh ngelihat gua ya, gua padahal dalam rumah nih maghrib. Maghrib tuh jam 6 sore ya, pas pergantian hari tuh. Tetangga taunya gua lari keluar rumah kemana gitu, weh mau kemana Iwan? Terus orang itu ngomong ke orang tua gua, Bu, Iwan no, malah main keluar, malah main maghrib. Lah Iwan ada di dalam. Tuh. Waktu rumah gue di Tangerang masih Cimone. Bentar, tapi Iwan yang asli yang lari apa yang di rumah? Di rumah lah. Oh. Yang lari tuh nggak tahu siapa. Tuh, kayak gitu juga pernah. Ya jin yang menyerupai lah ya. Nah, Tapi gitu. tetangganya kocak juga. Lari nggak dikejar gitu. Mesti ngeliat doang lari. Wih, ngapain Iwan tuh? Bu, si Iwan tuh gitu. Oh, iya. Keluar tuh anaknya. Gitu maksudnya. Lah Iwan di dalam. Itu siapa? Tapi gue nggak tahu juga nih, jangan yang mata ibu itu siwer, bisa jadi Bu, bisa jadi anak tetangga gitu. Itu maghrib kan? Maghrib. Rabun Ya, ayam. Takutnya rabun ayam, gue Rabun takutnya. ayam. Tapi bisa jadi itu mistis gitu. Ya, bisa mistis kan jadi. bisa jadi disangkut-sangkutannya kayak gitu. Kalau di film kan sama. Iya. Wih, gue ngeliat ini. Itu perasaan kamu aja, gitu ya. Bukan. Hayalan lu doang, bener kan? Iya. Kayak gitulah. Iya. Mistis tuh kadang kayak gitu. Nah, ini kan belakangan ini kan di Instagram thread itu lagi rame ya. Jadi gue sempat ngebaca ada thread orang bilang gini, kesurupan itu nggak ada. Kesurupan itu. Nah, jadi ada orang yang berpendapat bahwa kesurupan itu nggak ada, horor itu nggak ada, mistis itu nggak ada. Betul. Nah, kan tadi kan Bang Iwan juga sempat cerita Bener. bahwa awalnya Awalnya. Bang Iwan nggak percaya Nggak dengan percaya kayak gua. gitu-gitu. Nah, setelah kejadian ini, apakah pendapat dan pandangan Bang Iwan tentang hal ini jadi berubah atau gimana? Ya pandangan gue sih berubah, cuman gue masih bertanya-tanya juga sih sama yang gue alami. Cuman mistisnya tuh emang di hutan tuh berasa ya. Kalau sesuatu yang goib itu nyata, yang gue kasih tau lagi, goib itu nyata. Karena yang gue alamin yang nyium kembang itu mual. Kalau emang harus mual ya mual aja gue sendiri. Kenapa harus bertiga? Gitu. Kenapa harus bertiga? Ini nyata. Orangnya masih hidup. Cewek itu masih hidup sekarang, masih ada. Nah, biar clear secara apa ya, logika dan sains juga. Ketika nyium wangi itu Mual. kondisi berhenti atau jalan? Berhenti, karena ngeliat makam, gue berhenti. Nah, biar Karena clear gua ya. terbalik. Biar clear ya.
adakah pohon-pohon di sekitar situ yang punya bunga yang wangi, atau adakah makam yang mungkin baru orang tuh ziarah kubur? Mungkin makam. Mungkin. Tapi nggak kelihatan atau gimana? Emang sih pemakaman itu emang kan ada kembangnya, bisa jadi juga sih. Oh dari situ. Bisa jadi, Iya, tapi iya. nggak tahu sih dengan jarak segitu bisa kecium atau enggaknya. Seberapa jauh tuh? Makamnya tuh ya emang di depan mata sih sekitar 10 meter lah, 7 meter. Ya, jauh lah itu 10 meter. Iya, 10 meter, 7 meter lah. 7 meter. Tetap jauh sih menurut Jauh ya, gua. 7 meter. Iya. 7 meter lah, maksudnya di depan mata ada gitu kelihatan kan, 7 meter lah segitu ya. Ya lebar ruangan ini kan sekitar 6 lah. Oh, dari sini ke depan dia agak jauhan lagi sih. Ya 4 7 meter. lah, 7 ya. 7 ya lumayan lebar ruangan ini, nambah Iya, dikit nih, lagi. dari sini kan 6 meter nih. Iya. Iya, beginilah. Oh jauh. Iya, gue dari sini. Jauh lah bang. Jauh kan? Jauh. Cium bau wanginya. Dengan alam terbuka, Dengan alam terbuka. itu Hutan ya, segitu hutan. bisa kecium tuh. Bisa kecium. Menurut gua agak Aneh kan? Agak aneh Udah sih. aneh. Kecuali ruang tertutup. Betul, dan itu bikin mual. Oke. Gue juga nggak tahu ya proses kesurupan tuh kayak gimana. Yang gua rasain tuh mual. Mau kesurupan tuh mual. Kalau yang gua rasain mau mual, ternyata itu masuk. Tapi gue nggak tahu yang lain-lain gimana ya. Kalau menurut lu mau kesurupan tuh kita lagi bengong tiba-tiba, begitu kah? Macam-macam sih. Macam-macam ya. Macam-macam. Yang- Karena gue memang udah beberapa kali lihat orang kesurupan secara langsung. Macam-macam. Tapi gue jujur belum pernah ngelihat proses orang lagi sadar langsung kesurupan. Ya, Belum pernah. Tapi pernah. kalau ngelihat orang yang lagi sedang kesurupan udah sering. Berarti kan ini sebenarnya Bang Iwan ngerasa sadar nggak sadar melihat proses kesurupan langsung. kesurupannya kan. Langsung lihat Cuma proses. transisinya Karena gua- kapan? Iya, gue ngalamin langsung transisinya itu pas mual itu. Oh. Pas dia mau masuk kan, ternyata itu dia mau masuk gitu. Oke, pertukaran roh lah ibaratnya Iya. ya. Mual gitu. Oke. Tapi mudah-mudahan sih ada orang yang nonton dan mudah-mudahan ada yang paham lah. Iya. Mudah-mudahan sih ada yang ngerti. Kalau yang ngerti komen. Iya, yang ngerti Komen, boleh tolong komen. lah. Proses Rame-rame kesurupan lah. ada nggak yang kayak gua gitu? Kalau gua mual dari mual itu tuh. Iya. Atau mungkin ada teman-teman yang punya mengalami pengalaman yang dengan sama. cara berbeda atau sama ya, tolong komen lah biar kita Komen. juga nambah-nambah Iya. ilmu juga. Apa yang gua omongin ini ngebohong apa gimana Iya. gitu. Soalnya gua ngalamin langsung mual tiga-tiganya. Gua kira gua doang, tapi dibilang bohong. Itu real. Kalau dibilang nggak percaya, gua ngeliat langsung gitu. Kalau dibilang kesurupannya pura-pura, selama itu lama banget itu. Dari hutan proses ke Ya iyalah, toko sampai ke rumah mas kesurupan. Berapa jam itu? Kalau kesurupan bohong-bohongan paling setengah jam juga udah capek kali. Setengah jam mah. ini kita bicara sedikit soal capek. Menurut lu Bang, mungkin nggak orang yang pura-pura dia mengeluarkan tenaga sebegitu banyaknya selama beberapa jam itu? Menurut lu mungkin nggak orang normal tuh kayak gitu? Udah males sih. Harusnya males. Sampai mana tadi? Oh ya, mungkin nggak orang tuh kalau Capek. menurut lu? Pasti capek lah, kan ngeluarin energi banyak kan, raganya dipakai. Iya, misalnya Bang Iwan sendiri deh disuruh pura-pura kesurupan, itu kejadian berapa jam tuh dia kesurupan? 2 jam Bisa ada? 2 jam. Nah, anggaplah 2 jam. Bang Iwan disuruh Kesurupan 2 jam. dengan gayanya dia, Wih, capek banget. mungkin nggak? Capek banget. Lu harus guling-gulingan, bahasa lu nggak jelas, teriak-teriak, nangis-nangis selama 2 jam. Nih, kesurupan macam apa? Gitu. Itu nangisnya keluar air mata. Keluar air mata. Nangis, bener nangis. Menurut gua nangis tuh sesuatu yang nggak bisa dipura-purain sampai segitunya sih. Bener. Itu nangis, teriak. Itu real. Pokoknya yang gue alamin real. Oke. Oh, gue penasaran. Tadi orang pinternya kan abis ngeluarin, dia sempat cerita nggak yang masukin tuh Nggak. apa bentuknya? Dia nggak ngasih tahu bentuk, nggak ngasih apa-apa. Dia kayaknya orangnya emang cool ya, santai, cool, ngeluarin udah. Dia cuma ngasih tahu, lu main ke ini ya. Nah, gue taunya dari dia malah. Oh, dia Lu bisa. ke jembatan penganten ya. Bukan air terjun penganten ya, itu film ya. Kan kalau lu searching nih nyambung-nyambungnya kayak terjun penganten. Iya, Dia iya. ngomongnya jembatan penganten. Di situ emang udah ada sepasang kekasih juga meninggal di situ kecelakaan. Emang tempatnya emang mistis di situ. Tempatnya emang sakral lah. Serem. Oke, berarti sayangnya nggak dapet klarifikasi itu tuh yang masukin siapa gitu ya. Enggak. Tapi yang pasti alasannya karena tingkah laku. Karena gini ya, kalau dia ngejelasin untuk siapa yang masuk segala macam, percuma. Kalau menurut gua dia juga memang percuma. Kenapa? Karena setan itu tugasnya emang menyesatkan.
Iya. Oh, gue jelmaan ini. Hmm. Setan tuh nggak bisa dipercaya. Iya benar. Karena tugasnya dia emang menyesatkan. Tipu muslihat kan? Tipu muslihat. Gue masuk ke tubuh ini, dia nyeritain segala macem, jangan dipercaya. Jadi dia nggak mau nyeritain hal-hal kayak gitu. Cukup lu keluar, jangan ganggu, selesai. Karena kalau dia ngalor ngidul, bikin dosa juga menurut gua. Iya. Apa istilahnya? Apa tuh istilahnya? Gibah. Wah, gibah. Ngomongin. Itu yang biasa terjadi di circle pertemanan kalian ya. Kasih tahu nih kalau ada yang kesurupan. Tapi kalau real kesurupan ya, yang nggak pura-pura terus tuh setan ngomongin ini, gua dari eyangnya zaman dulu segala macem, jangan percaya kalau menurut gua, karena setan tuh emang tipu daya. Tempatnya tipu daya gitu. Betul, setuju. Apalagi kalau dia sampai ngomong kalau kamu mau kuat, mau kebal, kamu harus ngebunuh orang. Wah, itu malah ini lagi, sesat lagi. Kan ada yang kayak gitu. Banyak. Kalau kamu mau sakti, kamu harus potong kemaluan perjaka 11 anak. Ada itu di TV, searching aja. Dia mau sakti, dia harus potong kelamin anak kecil sampai 11 tuh kalau nggak salah. Wah, gila. Iya, jadi dimutilasi, masukin ke plastik, buang. Yang mau kebal siapa, yang korban putus itunya siapa? Iya, ada, itu nyata. Itu kan ulahnya setan juga. Iya. Lu mau punya kesaktian, misalkan lu harus mau kebal, lu harus misalkan cincang atau apa, banyak gitu. Tapi menurut gua biasa orang yang nimba ilmu, yang menurut gua yang paling goblok nomor 1 tuh pesugihan. Iya itu. Menurut gua itu paling goblok. Iya. Kan gua udah berapa kali yang ngeliat cerita, ngeliat berita orang pesugihan. Dia kan numbalin anaknya, ntar istrinya. Ujung-ujungnya dia anjir. Iya. Ya terus buat apa di pesugihan kalau ujung-ujungnya dia mati juga? Kalau nggak mati gila. Tipu daya setan. Biasanya yang kayak gitu tuh orang yang udah buntu sih. Wah, ada sih orang-orang yang buntu kayak gitu. Makanya buntu tuh dia mau bunuh diri kan. Kejadian di Jakarta Utara banyak tuh. Bukan banyak sih. Kemarin ada yang kejadian sekeluarga meninggalkan, mati gara-gara kelilit utang. Itu biasanya yang pesugihan itu orang yang hidupnya udah mentok. Setuju sih. Gue udah dikejar debt collector, kayaknya gue bunuh diri. Dia mikir daripada gue mau bunuh diri, mendingan gue ngerampok nih atau penjahat lah ya kan, masuk penjara. Cuman resikonya kan, tapi resiko nih. Itu sih ekonomi sebenarnya awal-awalnya. Iya. Nah, dia miripnya jalan mistis tuh biasanya yang pesugihan itu. Yang mistis nih, gitu. Kayak gue udah buntu itu. Iyalah orang kalau udah tajir ngapain pesugihan ya? Kalau di Serang juga ada tuh yang pusigan kayak gitu tuh. Tapi dia jualan garam malam-malam, bugil. Hah? Iya, bugil. Terus jualan garam kotak gitu tuh. Keliling makam gitu tuh. Jual garam, katanya keluar bisa jadi uang. Kalau kepercayaan situ. Garamnya jadi uang? Garam jadi uang. Dia jualannya ke kuntilanak. Ibaratnya dibeli sama kuntilanak. Ada yang jualan ini juga, jualan sate gagak. Sate gagak? Sate Jual, burung gagak? Iya. Jualnya malam-malam. Oke. Kayak tempat angker gitu. Ntar yang beli pocong, didatangin pocong, kuntilanak kayak gitu-gitulah. Tapi pocongnya request nggak? Bang, satenya yang pedes gitu? Itu yang ngalamin langsung yang ngalamin langsung. Tahu nggak perjalanan si Gundul? Itu dia. Oh. Perjalanan si Gundul tuh dia udah ngalamin. Oh, dia udah pernah ngalamin kejadian kayak gitu, jual sate gagak. Oh. Pesugihan juga itu. Dah, geblek ya. Kalau dia kan emang penasaran. Iya, melakukan karena penasaran. Penasaran kalau dia. Tapi emang di yang dilakukan sama dia tuh real. Ada hasilnya? Ada hasilnya real. Goblok banget. Makanya, seru tuh. Sate gagak. Kalau nggak lu gini aja dulu cari tahu dah tentang sate gagak tuh. Pesugihan. Tapi gua nggak ngajarin lu pesugihan ya. Jangan, ntar lu lakuin itu tipu daya setan. Tapi jangan sampai kata jangan itu malah perintah, lu lakuin juga. Ya kan manusia biasa begitu ya. Iya, peraturan dibuat untuk dilanggar ya. Peraturan untuk dilanggar. Pokoknya jangan ngikutin tipu daya setan. Kalau saran gue sih gitu. Terus ini kan Serang kan Banten. Berarti kalau Rangkas juga masih Banten. Iya, Rangkas kan Banten. Gua kalau misalnya setiap kali dengar kata Banten di kepala gua adalah ilmu rawa rontek. Oke. Memang. Itu zaman dulu. Oke. Zaman dulu. Kalau sekarang kayaknya udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah musnah kayak gitu kayaknya udah nggak ada. Oh, yang kebal-kebal biasa gitu. Gua pernah dibohongin soalnya. Gua sebagai orang Banten aja gua dibohongin. Sesama orang Banten. Yang gua rasa. Oke. Kayak gimana tuh? Waduh, jadi panjang ini, jadi kesini-sini nih. Nggak apa-apa lah, seru. Mohon maaf nih. Gua tuh penasaran nih sama ilmu kebal, ya kan sebagai orang Banten, anjing masa iya gua nggak kebal. Begitu. Gua datengin lah ke atas gunung tuh. Disitulah menimba ilmunya. Gua mau kebal nih.
Oh, mau instan apa gimana? Gue mau instan aja lah. Instan, terus gue nelen berlian tuh 5. Hah? Iya kayak modelnya kayak batu berlian gitu. Gue suruh nelen 5. Terus dibaca-baca sama dia, udah. Itu dapat dari mana? Nggak tahu dia. Oh, dikasih sama orangnya? Kasih. Oke. Ini kan mau ngasih instan ini. Iya. Minum kebal gue. Udah gitu, udah tes dong. Dites gue. Udah ngambil pisau babi, dihajar ini gue nih. Pang. Bener nggak apa-apa emang. Diginiin. Itu nggak apa-apa. Terus di perut, gesek-gesek nggak apa-apa. Gue mikirnya gini, ini beneran kebal apa emang kalau ada pisau Pisau yang lain gitu ya? Misalnya lu ada pisau nggak sekarang coba? Mesti bongkar dulu di situ. Udah pisau apa aja ambil nih misalkan nih. Udah ayo, ambil aja. Ambil nih? Iya ambil. Ini lu praktek? Iya praktek gua. Mau yang gede apa yang gimana? Bebas yang gede juga. Nah oke. Ini pisau beneran ya? Ini tajam ya? Tajam. Beneran tajam nih. Tajam banget ini. Nih, kalau dia tuh tesnya kayak gini nih. Coba tangan lu gini. Nah, dia kayak mateng-matengin kayak gini ke gua. Ya jelas kebal lah gua. Kebal kan tuh. Cuma dia kenceng sih. Oh. Gitu-gituin. Pak. Ya gua kebal emang. Tapi secara digesek dia enggak. Nah, gua mikir nih bohong nih. Gua jajal di rambut. Set, kena rambut gua. Sobek. Rambut gua sobek. Berarti? Bohong. Oke. Harusnya nggak bisa putus juga kan? Harusnya nggak bisa putus. Tapi ada pantangannya, nggak boleh berzina, nggak boleh mabok. Berat ya? Berat. Berzina nggak boleh kena alkohol. Pokoknya nggak boleh ngelakuin dosa. Pasti luntur. Nah, yang pas digesek di perut dengan pisau yang sama? Pisau yang sama. Nah, terus? Digini-giniin. Sama bukan gua. diginiin? Bukan, diginiin juga. Gitu. Ya begitu kejadiannya yang lu lihat. Gua pikir, wah ini bohongan nih. Ini settingan nih. Tuh bayar mahal tuh sama dia? Seikhlasnya sih. Ini gue disobek nih. Perih juga. Gue nggak kebal ya, kan di rumah gue udah bacok lagi. Gue nggak kebal, itu cuman kalau pisau kalau gini emang tumpul. Jadi kalau lu misalkan main ke Banten kemana, lu mencari ilmu kekebalan, terus ditesnya kayak tadi, bohong. Scam ya? Scam. Waktu kecil juga gue pernah ke tempat perguruan juga tuh. Kecil ya, ini SD masih kelas 5, ngomongin kebal lagi nih. Tiba-tiba kiai itu ngomong gini nih, di sini siapa yang mau kebal? Bukan kebal, di sini siapa yang mau pinter? Anak-anak sini siapa yang mau pinter? Gue unjuk kanan, saya, maju sini. Nah ini pisau nih, ke rambut anak yang sebelah, sobek. Ke rambut gua, bener itu kebal itu, rambut gua nggak sobek. Gue mikir, apakah ini goloknya dituker? Gue juga mikir ke situ sempet, jangan goloknya dituker nih, ini trik. Bisa jadi gitu. Makanya ketika ilmu kebal yang barusan itu dites ke gua segala macam oke. Kenapa ke rambut mempan? Iya. Harusnya enggak gitu kan. Betul. Oke. Kalau menurut gua udah nggak ada. Ya kalaupun ada mungkin tidak terekspos lah ya. Atau memang menurut lu udah nggak ada? Udah nggak ada sih. Kalau di zaman yang sekarang udah nggak ada kalau menurut gua. Oke. Soalnya terakhir yang gua tahu soal kebal tuh yang apa sih yang orang ditembakin sama polisi tuh beritanya kan ada video di YouTube tuh ditembakin bener-bener ada videonya tuh dia nggak pakai baju itu ditembakin pakai senjata hidup nggak ada luka sama sekali bener-bener wah dia petenteng toh mati kebal sampai suatu ketika ada sniper nembak cincinnya sengaja kayaknya cincinnya dah di sniper cincinnya pecah dar ditembak badannya dar langsung mati. Sekuat-kuatnya ilmu kebal pasti mati sih kalau tembak karena abah gue juga ada sih abah kebal sih orang zaman dulu ya tahun berapa ya tahun 80 tahun 70 atau 80 meninggal lah ditembak beruntun kayak gitu pasti mati sih kebal-kebalan mati ya kalau yang itu sih kebalnya ibaratnya mungkin jimat kebalnya tuh si cincinnya yang gue ceritain sama sembarang orang ini gembong yang membantu bentar. Gembong yang membantu perampokan di Tanjung Priuk. Siapa sih yang di Nusa Kambangan tuh? Yang masih Nusa Kambangan? Perampok yang ganteng sampai pemain film tuh, yang ganteng. Gak tahu. Yang nyelamatin dia pokoknya Robin Hood-nya Indonesia. Oh, ngerampok untuk dibagiin ke orang Robin Hood Indonesia itu siapa ya? Gue nggak tahu lagi, gue lupa lagi. Apa gue searching dulu nih? Itu dia tuh. Ya, ntar berita gue tampilin dah. Iya. Dia ngebantu dia juga tuh. Oh. Siapa sih namanya ya? Gue penasaran banget jadinya.
Itu ngebantu dia. Oh. Intinya ngerampok di Tanjung Priuk, Gembong lah. Sampai ditaruh di Nusa Kambangan, terus kabur kan orangnya. Berhasil. Berhasil. Wah, anjir, terus? Itu yang kabur tuh bukan dia doang. Juga kabur. Salah satunya tuh abah gua. Oh. Tuh kabur sama dia, cuman dia berhasil keluar dari Nusa Kambangan. Orangnya udah almarhum ya kemarin. Kalau abah gua enggak sempat lolos. Dia Ketangkap lagi. Di hutan itu ketangkep, ditembakin sampai mati. Oh, kejadian ditembakinnya di situ. Di situ, di Waduh. Nusa Kambangan. Kabur. Ini ntar nama gua Iya. sensor ya. Soalnya dia emang kebal, terkenalnya kebal, punya ilmu lah. Orang yang punya ilmu tuh panas. Pengennya berulah gitu, berantem apa. Oh panas nih. Ya mungkin karena secara psikologis dia ngerasa gua kebal. Iya, terus kalau masalah uang dia ada. Uang sebenarnya abah gue itu secara kecukupan lah. Gitu. Itu masih keluarga besar gue juga. Dia kan sempat masuk keluar penjara. Ngerampok, misalnya maling, tangkep, ditebus sama orang tuanya. Oh. Tangkep, tebus sama orang tuanya. Cuman pada saat itu emang udah keterlaluan. Iya. Dia ke Nusa Kambangan. Sebenarnya bisa aja diusahain. Cuman kalau dari orang tuanya biar kapok. Oh, biar nggak gitu juga. Cuman dianya nggak kuat di dalam nih. Kabur lah sama itu. Iya. Sama dia terus keluar napi, ya kan. Kabur. Nusa Kambangan nggak bisa kemana-mana zaman Nggak dulu. bisa. Kalau sekarang katanya sih rame ya Nusa Kambangan. Kalau dulu masih hutan belantara. Tapi enggak, masih hutan. Iya nih. Masih. Kita untuk mencapai Pinggir lautnya itu. nih, iya kan ini kan dari misalkan dari Jawa ya untuk Nusa Kambangannya tuh berapa jam gitu ya? 2 jam perjalanan ya. 2 jam perjalanan ngelewatin laut baru sampai. Nah, kalau kita jalan kaki nih baru nyampe itu dari apa sih tepi laut ya? Tepi laut sampai ke selnya. Kalau jalan kaki tuh bisa nyampe berapa hari gitu? Sehari apa? Kalau jalan kaki Sejauh itu? sejauh itu. Oh, gila. Seluas itu kan Nusa Kambangan. Iya sih. Kalau jalan kaki ya lu mau nemuin laut. Udah gitu medannya susah. Medannya susah. Gila lu. Iya. Gue lupa nih antara 2 jam ke pinggir apa seharian gitu. Kalau untuk ke tepi lautnya. Kalau menurut gue jalan kaki memang bisa seharian sih. Saking luasnya. Ntar kita cari tahu lagi deh. Ntar kita cari tahu lagi ya. Buat keluarnya tuh. Iya. Nusa Kambangan. Tangkap, tembakin. Kebal kan. Rumornya nih orangnya kebal nih. Tembakin, mati juga tetap. Sekebal-kebalnya. Peluru di sini mah tembus kayaknya itu. Atau kan emang ilmunya belum sedalam itu. Iya lah. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Oke. Ini ceritanya Bang Iwan ngeri-ngeri sedap ya. Wah, lumayan. Ini baru cerita dari orang yang katanya tidak percaya loh. Gua nggak percaya. Nggak percaya ceritanya begini. Nggak percaya gue ceritanya begini. Gitu. Iya. Nggak percaya. Iya sih, maksudnya secara nggak langsung gua nggak pernah ngeliat Penampakan. Tapi jujur, kalau sekelibat gue pernah. Cuman di otak gua halu gitu aja. Oh, ya selalu Itu berpikir. malu gua. Mikir positif lah ya. Iya, gua selalu positif, kayak ke kamar mandi kayak ada yang ini ya. Tadi halu gua gitu, gua selalu positif orangnya. Gitu. Oke. Selalu positif, pemain ke hutan, ada yang suara aneh, itu mah binatang. Gua selalu begitu. Kalau hutan iya. Kalau hutan iya. Karena memang banyak banget cerita-cerita yang di pendaki-pendaki juga mereka bilang kalau lu udah pernah ke hutan tuh ke gunung, ke hutan tuh lu akan menemukan banyak binatang yang suaranya aneh-aneh. Aneh-aneh. Lu nggak bakal denger itu di kota ada pokoknya. Iya kan, yang kayak suara orang ketawa ternyata burung apa. Jadi selalu positif sih. Iya. Positif. Oke, dari cerita. Tapi walaupun tadi kesurupan emang agak aneh. Itu aneh sih, bener aneh. Itu aneh. Aneh-aneh. Iya. Berarti dari cerita Bang Iwan ini ya kita ambil pelajarannya bahwa yang pertama kalau misalnya kita bertamu ke tempat yang asing, ke tempat orang ya kita harus jaga sopan santun, tutur kata, perilaku, hormati siapapun yang memang menjadi tuan rumah lah ibaratnya di tempat tersebut ya. Dan yang kedua, jangan pesugihan. Ya, karena kalau pesugihan ujung-ujungnya Anda kalau tidak gila Anda mati. Ya kan? Pokoknya jangan aneh-aneh lah gitu, hidup normal-normal aja lah. Normal aja. Ya kan? Toh kehidupan kita juga kayak roda lah ya, berputar. Ada masanya kita mungkin sekarang susah, tapi akan tiba masanya juga kita akan sukses. Kita akan ada di atas gitu. Ya, berarti mungkin cerita Bang Iwan sampai di sini.
Terima kasih banyak nih Bang Iwan udah menyempatkan diri datang Ya, dari Jakarta Utara jauh-jauh ke sini mau bercerita biar teman-teman juga bisa mendengarkan kisah pengalamannya Bang Iwan supaya jadi ilmu dan pelajaran yang berharga buat kita semua juga. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman, punya cerita yang pengen kalian bagiin juga, kalian bisa isi link di bawah ini. Kalian nanti akan ngebuka satu Google Form, kalian bisa isi selengkapnya di situ. Nah, terima kasih sekali lagi Bang Iwan udah mau datang, udah menyempatkan diri. Dan video kita sampai di sini dulu. Gua Nathaniel Selvin pamit. Gua Iwan Irawan pamit. Dah.